Selamat siang, perkenalkan nama saya Elizabeth Megaja Nampo dengan NIM 2306110153 dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dari Kampus 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi media sosial khususnya dalam platform aplikasi online TikTok yang saya dapat dan saya pelajari dalam materi mata kuliah komunikasi bisnis. Media sosial sendiri adalah platform online yang memungkinkan orang untuk berinteraksi, berbagi konten, dan terhubung dengan orang lain secara virtual. Platform ini seperti Facebook, TikTok, Twitter, dan sebagainya. Platform ini juga memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi, berbagi foto, dan video. Tentu, media sosial memiliki peran besar dalam kehidupan sehari-hari. Mereka memungkinkan kita untuk tetap terhubung dengan teman dan keluarga, berbagi momen penting, mendapatkan informasi terbaru, serta memperluas jaringan sosial dan profesional. Namun, terkadang penggunaan yang berlebihan juga dapat mengaruhi kesehatan mental dan interaksi sosial secara langsung. Nah, salah satu platform media sosial adalah TikTok. TikTok adalah platform media sosial yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan membagikan video pendek, biasanya berdurasi mulai dari 15 detik, 60 detik, hingga 10 menit. Ini menjadi sangat populer karena berbagai konten kreatif seperti tarian, lip sync, humor, tutorial, edukasi, dan masih banyak lagi. Pengguna dapat menemukan konten yang disukai dengan minat mereka melalui algoritma TikTok yang cerdas. TikTok juga menawarkan berbagai fitur. Apa sih kegunaan TikTok dalam kehidupan sehari-hari kita, apalagi dalam komunikasi bisnis maupun dalam kehidupan berbisnis kita? TikTok ini mereka sangat inovatif dan memiliki banyak sekali fitur-fitur yang membuat kita tertarik dan betah berlama-lama. Salah satu contohnya adalah For Your Page atau yang bisa kita sebut dengan FYP. FYP ini simpel banget, inovasi yang sangat-sangat jenius dari TikTok. Somehow, mereka bisa ngasih dan ngerti seluruh apa yang kita inginkan, dan itu membuat kita untuk tidak keluar dari aplikasi itu sendiri. For Your Page ini banyak ciptakan konten kreator baru sehingga menjadi sebuah wadah untuk sebuah brand atau teknik marketing itu berkembang. Jadi banyak cara yang kita lakukan di TikTok. TikTok ini menjadi mesin propaganda yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Algoritmanya yang bikin kita entah berlama-lama dengan aplikasi TikTok dan banyak digunakan ataupun salah gunakan juga. Oke, sekarang kita mau tanya tentang apa sih pengaruh TikTok buat anak muda zaman sekarang? Apa sih pengaruh TikTok buat anak muda menurut kakak? Pengaruh TikTok bagi anak muda khususnya tuh di Gen Z ya, bagi aku tuh besar banget. Yang pertama, di TikTok semua orang bisa buat konten, di situ mereka bisa dapat passion mereka, baik itu berjualan, baik itu dance ataupun cover musik, cover lagu. Dan di TikTok menurut aku bagi di TikTok itu punya pengaruh baik tergantung orang penggunanya. Ada juga yang pakai TikTok bisa menipu, ada juga pakai TikTok buat hal-hal positif. Jadi anak-anak, bagi aku pengaruh TikTok itu tergantung posisi penggunanya. Terima kasih. Apa sih menurut kakak pengaruh TikTok di zaman sekarang? Pengaruh TikTok terhadap generasi muda ada banyak sekali. Kita bisa melihat dari sisi yang mana dulu nih? Kita bisa melihat dari sisi negatifnya, kita bisa melihat dari sisi positifnya. Kita mungkin bisa bahas sisi positifnya dulu. Sisi positifnya untuk generasi sekarang, anak-anak muda sekarang bisa menghasilkan banyak income dari TikTok. Jadi di 2-3 tahun terakhir TikTok benar-benar berkembang menjadi suatu platform yang begitu besar yang menghasilkan banyaknya influencer di luar sana, dan influencer ini menghasilkan banyak penghasilan dari TikTok. Itu yang pertama. Yang kedua, sisi positifnya adalah kita bisa menyebarkan banyak informasi ke banyak orang di belahan dunia manapun. Algoritma TikTok itu berbeda dengan algoritma yang media sosial lainnya.
Jadi kalau TikTok tidak membutuhkan begitu banyak followers untuk menciptakan viewer yang besar. Nah, itu yang menjadi kelebihan TikTok dibanding media sosial lainnya. Jadi sangat mudah untuk anak muda sekarang menjadi terkenal dengan uploadan video mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, TikTok juga bisa memberikan banyak manfaat untuk anak-anak muda zaman sekarang. Contohnya, kalau kemarin itu ada TikTok Shop. Jadi TikTok Shop itu dimana kita bisa buat video dan lalu ditautkan dengan link produk yang akan diarahkan ke TikTok Shop. Jadi di situ kita bisa menjual banyak produk. Jadi entah kita punya produk sendiri, entah produk punya orang lain, di situ kita bisa menghasilkan banyak uang. Jadi sisi positifnya adalah kita bisa menghasilkan banyak uang dari TikTok. Kita bisa terkenal dengan mudah. Yang sisi positif ketiga adalah kita bisa mendapatkan banyak informasi dari TikTok dan begitu cepat. Itu yang saat ini kita konsumsi setiap harinya. Lalu juga kita bisa melihat sisi-sisi lain dari TikTok. Jadi TikTok ini selain memberikan banyak dampak positif, juga memberikan banyak dampak negatif terhadap generasi muda. Contohnya, yang pertama itu yang paling sering adalah kecanduan akan media sosial. Jadi banyak anak muda sekarang menghabiskan banyak waktunya di kamar dengan bersantai, hanya scroll TikTok dan tidak begitu produktif. Dan itu bisa dilakukan hampir setiap hari, berjam-jam bahkan. Jadi hidup anak-anak muda sekarang lebih tidak produktif. Sebagian besar, tidak semua sih, sebagian besar seperti itu. Lalu yang kedua, karena banyak menonton atau banyak buang-buang waktu dengan menonton TikTok, sisi lainnya adalah anak-anak muda zaman sekarang gampang untuk menerima informasi-informasi yang negatif yang bisa memberikan juga banyak kerugian untuk diri mereka sendiri. Jadi informasi negatif itu terkadang tidak bisa dibedakan yang mana hoax atau yang mana real. Nah, itu yang saat ini banyak sekali tersebar di TikTok, karena setiap orang bisa menjadi media dan memberitakan sesuatu tanpa mengklarifikasi apakah itu benar atau tidak. Menurut kakak, apa sih pengaruh TikTok buat anak muda zaman sekarang? Pengaruh TikTok buat anak muda, menurut saya ada dua pengaruh. Yang pertama, pengaruh positif. Nah, pengaruh positifnya yaitu yang pertama, meningkatnya kreativitas anak muda, di mana sekarang anak-anak muda sudah tahu cara membuat, mengedit, dan menyajikan video yang bagus agar menarik buat ditonton oleh orang lain. Nah, yang kedua itu sebagai sumber penghasilan. Nah, di TikTok kita bisa berjualan dan bisa memasarkan produk orang lain atau sebagai influencer atau afiliator. Nah, ini dapat menjadi sumber pundi-pundi uang buat kita. Nah, selanjutnya dampak negatif dari TikTok. Yang pertama, yaitu kita sangat membuang-buang waktu. Karena hal ini sering terjadi juga pada diri saya, di mana saya menghabiskan waktu hampir berjam-jam untuk scroll TikTok yang kadang tidak ada manfaatnya.
Terus yang kedua yaitu informasi hoax sangat cepat menyebar di TikTok, sehingga jika kita tidak cermat dalam memilah berita atau informasi itu, pasti kita akan terkecoh. Dan itulah pendapat dari teman-teman kita. Yang pertama dari Kak Imima, merupakan seorang mahasiswa, kedua dengan Kak Clement yang merupakan seorang pengusaha, dan terakhir dengan Kak Vero yang merupakan seorang karyawan. Jadi media sosial merupakan platform online yang kita gunakan untuk berkomunikasi secara virtual atau memberikan informasi secara virtual kepada teman, sahabat, maupun rekan bisnis kita. Jadi diharapkan kita memberi dan menerima informasi dengan baik dan cermat, dan memilih agar tidak untuk salah menerima dan memberi informasi yang ada. Sekian dari saya ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatiannya.